Hai Ibu, Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Reni Setiawati. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari modul 1 sampai dengan 6 dengan judul Menuju Pembelajaran Efektif di Era Kurikulum Merdeka. Mengelola perilaku peserta didik. Tujuan yang pertama yaitu kenali peserta didik melalui identifikasi dan asesmen. Yang kedua, menganalisis karakteristik peserta didik, yaitu untuk memahami kekuatan, kelemahan, minat, bakat, dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, mengelola perilaku peserta didik. Tujuannya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya. Mewujudkan manajemen kelas aman dan nyaman, yaitu dengan menganalisis lingkungan kelas meliputi lingkungan fisik, yaitu adanya sarana prasarana yang dimiliki sekolah. Lingkungan sosial emosional mengacu pada ekosistem yang mendukung perkembangan keterampilan sosial emosional, dan lingkungan akademik menekankan pada manajemen pengetahuan dalam proses pembelajaran. Berikutnya yaitu bagaimana mendesain kelas yang aman dan nyaman. Kita tetap memperhatikan lingkungan fisik, yaitu tata letak, misalnya meja kursi ditata rapi, disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Pencahayaan, artinya bahwa kelas harus cukup terang dan pencahayaan merata, tidak silau di pandangan peserta didik. Ventilasi itu berkaitan dengan sirkulasi udara yang baik. Berikutnya yaitu lingkungan sosial emosional. Yang perlu diperhatikan yaitu memahami latar belakang peserta didik untuk memahami kebutuhan dan potensi dari masing-masing peserta didik. Berikutnya, membangun rasa saling menghormati, yaitu dengan menciptakan budaya kelas yang saling menghormati dan menghargai. Adanya dukungan emosional, tujuannya yaitu memberikan dukungan emosional kepada siswa yang membutuhkan. Dalam lingkungan akademik, yang perlu dipertimbangkan yaitu tujuan pembelajaran. Untuk menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, sehingga capaian pembelajaran diperoleh secara maksimal. Metode pembelajaran yaitu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik dan interaktif. Berikutnya yaitu refleksi pembelajaran. Tujuannya untuk membantu peserta didik meningkatkan pembelajaran. Pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menyusun desain pembelajaran yang terstruktur untuk mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah yang digunakan: 1. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas. Di sini tujuan pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Kedua, menganalisis materi pembelajaran untuk memahami ruang lingkup materi. Ketiga, menyusun modul ajar mencakup tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang keempat, memilih metode yang tepat. Dan yang kelima yaitu melakukan refleksi. Desain pembelajaran yang relevan dengan kondisi sekitar sekolah dengan melibatkan peserta didik yaitu adanya pembelajaran berdiferensiasi, meliputi diferensiasi konten,
diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Selain itu, ada pembelajaran berbasis sosial emosional. Tujuannya membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial. Berikutnya yaitu pembelajaran TPACK, mengintegrasikan teknologi, pedagogi, konten, dan knowledge. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Berkaitan dengan memilih dan menggunakan sumber belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang diambil. 1. Memahami tujuan pembelajaran. Hal ini berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, menentukan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, mencari sumber belajar yang beragam seperti media audiovisual. Yang keempat, mengevaluasi kualitas sumber belajar, misalnya kejelasan informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Yang terakhir yaitu memanfaatkan sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar kita. Pembelajaran efektif berpusat pada peserta didik. Yang pertama yaitu strategi dan komunikasi efektif dalam pembelajaran, meliputi membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, berkomunikasi dengan tepat dan efisien, mendengarkan peserta didik dengan seksama, dan menggunakan komunikasi nonverbal yang baik. Berikutnya yaitu penggunaan TIK adaptif dalam pembelajaran. Menuju pembelajaran adaptif dengan penggunaan TIK dalam pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya, memanfaatkan akun belajar ID, Canva, dan lain sebagainya. Asesmen dalam kurikulum Merdeka, yaitu asesmen awal untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam belajar. Asesmen formatif fokus pada proses belajar dan pengembangan keterampilan, bisa melalui observasi. Asesmen sumatif fokus pada hasil belajar dan tingkat penguasaan materi melalui tes tertulis. Merencanakan asesmen. Sebagai guru, cara saya merencanakan asesmen dalam kurikulum Merdeka yaitu yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. 2. Membuat tujuan asesmen, apakah untuk formatif atau sumatif. Yang ketiga, memilih jenis asesmen yang tepat. Misalnya, asesmen formatif yaitu bisa berupa observasi atau kuis. Sedangkan untuk asesmen sumatif yaitu melalui penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester. Yang keempat yaitu mengembangkan instrumen asesmen seperti menyusun pertanyaan. Yang kelima, menentukan KKTP. Contohnya yaitu melalui rubrik penilaian yang jelas. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan asesmen. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam sehat selalu untuk kita semua.